Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya. Jadi video ketiga ini adalah iterasi kedua dari tabel simplex. Dari video sebelumnya kita sudah dapat pivot atau nilai kunci di mana pertemuan dari kolom kunci dan baris kunci. Sekarang video selanjutnya kita lanjutkan. Di sini untuk tabel selanjutnya nilai pivot kita jadikan 1. Bagaimana supaya nilai pivot itu jadi 1? Ya, maka kita bagi dengan dirinya sendiri. Karena nilainya pada elemen nilai pivot adalah 4, maka kita bagi dengan 4. Artinya apa? Semua baris 1 itu kita bagi 4. Gitu. Kemudian setelah dapat 1 ini, iterasi selanjutnya elemen yang ada di kolom pada nilai kunci itu dijadikan semuanya 0, ya. Itu. Jadi saya lanjutkan. Jadi tabel sebelumnya itu kita buatkan ya. Jadi pada tabel selanjutnya jadi pada tabel selanjutnya jadi saya buat begini dulu. Jadi saya buatkan dulu tabelnya supaya lebih Anda mudah pahami. Jadi kita begini saja ya. Jadi mulai dari CJ, ini tadi CB, dalam hal ini I, kemudian variabel basis, ini tadi 12, kemudian 12, kemudian 5, kemudian 0, kemudian 0, kemudian M dan M. Kemudian ada BI, kemudian ada theta ya, atau indeks. Sekarang dari sini kita tahu ini adalah X1, X2, S1, S2, S3, S4. Tadi kita tahu, saya tulis kembali tabel akhir supaya Anda paham. Di sini S2, di sini MM. Tadi nilai di sini 4, 2 minus 1, 0, 1, 0. Kemudian 2, 3, 0, minus 1, 0, 1. Ini 80, 90. Indeksnya itu adalah tadi 20 dapatkan sama 45. Kemudian ini tadi kan di sini set J, di sini adalah ada CJ kurang set J. Ini kan? Dari sini kita dapat di sini 6M, 5M, minus M, minus M, M, M. Di sini 12 kurang 6M, 5 kurang 5M. Dari mana? Dari nilai CJ. CJ ini 5 dikurang 5M, di sini jadinya M, 0, 0, karena jadi keseluruhan dari nilainya ini jadi nilai sekarang posisinya adalah di sini berapa? Karena CJ itu adalah hasil kali semuanya, berarti 80M tambah 90M. Jadi 80M tambah 90M. Jadi 170M. Jadi posisi set J-nya sekarang adalah 170M, atau set itu adalah fungsi tujuannya. Sekarang saya lanjutkan perubahannya. Di sini kan tadi kita mau jadikan 1 ini. Kita mau jadikan 1, maka berubah. Jadi ini kita mau jadikan 1, berarti saya bagi dengan 4, berarti 4 bagi 4, 1. Ini jadinya 2/4. Jadi 2/4, atau saya tulis 1/2. Kemudian ini minus 1/4, ini 0, ini 1/4, ini 0. Jadi ini 80 bagi 4 jadinya 20. Sekarang berarti ini jadinya, ini adalah, lihat, ini berada di X1. Berarti di sini bukan lagi S1 tetapi berubah menjadi X1 dengan koefisiennya adalah 12. Jadi ini sudah berubah ini. Ini berubah jadi ini kan. Sekarang ini kita mau jadikan 0. Cara menjadikannya 0, karena dia adalah baris 2, baris 2 ditambah berapa baris 1 itu yang menghasilkan 0. Karena di sini 2, maka lawan dari 2 adalah minus 2. Itu cara mudahnya ya. Dan ini juga bisa Anda ingat di cara pada aljabar linear, yaitu metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Kita coba. Baris 2 kan nilainya 2 ditambah minus 2 kali baris 1. Baris 1 yang dimaksud adalah baris yang baru ya, berarti baris yang ini. Berarti kali 1, hasilnya pasti 0. Karena memang itu tujuan Anda. Jadi kita isi di sini 0. Kemudian di sini tetap S2, di sini tetap koefisiennya M. Ya. Sekarang nilai elemen ini berapa? Kita lanjutkan. Di sini nilainya 3. Berarti 3 baris kedua itu nilainya 3 ditambah minus 2 kali baris 1. Sejajar dengan 3 kan ini? 1/2, berarti 1/2. Hasilnya adalah
3 dikurangi 1 ya, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2, berarti di sini nilainya 2. Nah, kemudian ini lagi 0, karena dia sudah 0 maka di sini pasti kita 0. Kenapa? Coba saja 0 ditambah minus 2 kali dikali pada ini adalah minus 1/4. Oh iya, maaf ya, di sini jadinya adalah minus, di sini adalah minus 2/4 atau minus 1/2, positif ya, minus 0. Oh iya, di sini minus ya, jadi jadinya positif, jadinya di sini adalah 1/2. Selanjutnya hal yang sama, yaitu minus 1 ditambah minus 2 kali dari 0, berarti jawabannya minus 1. Dan seterusnya di sini minus 1/2, di sini 1, dan di sini adalah kita operasikan ini 90, berarti 90 ditambah minus 2 kali dari 20, berarti 90 kurang 40, jadinya adalah 50. Oke, dapat. Di sini sudah dapat ya. Sudah sampai sini, seperti hal tadi kita cari adalah set J. Kita cari adalah set J. Kita cari set J itu dengan jumlah dari perkalian ini kan X ini jadi 1 kali 12, berarti 12 1/2 kali 12, hasilnya adalah untuk ini jadi 1/2 kali 12 hasilnya adalah 6 ditambah dengan 2M. Ingat ya, tambah 2M karena sigma, berarti di sini 2M tambah 6. Kemudian ini minus 1/4 dengan 12, kemudian ditambah dengan 1/2 M, berarti ini tadi kan 6 ya, berarti ini M/2. Nanti saya bisa tuliskan begini saja, M kurang 6/2, sama kan? Sama. Kita sederhanakan. Kemudian ini minus M, ini jadinya minus M tambah 6/2. Ini M, dan ini adalah ini 12 kali 20 ditambah 50 tambah M, berarti di sini jadinya 50M ditambah 240. Itu adalah nilai fungsi tujuannya. Nilai yang ini sama dengan nilai yang ini. Jadi maksudnya itu pada iterasi kedua kita memperoleh nilai minimum di situ ya. Sekarang selanjutnya CJ kurang set J. Seperti dengan cara ini sebelumnya, maka CJ-nya berapa? CJ ini berarti 12 dikurangi dengan 12, 0. Kemudian CJ-nya 5 dikurangi dalam kurun 2M tambah 6, jadinya minus 2M dikurang 1. Minus 2M kurang 1. Kemudian 0 dikurang M kurang 6/2, jadinya adalah minus dalam kurung, ini kan minus, berarti minus M tambah 6/2. Kemudian 0 dikurang minus M, berarti positif M, ini jadinya menjadi 3M dikurang 6/2, ini jadinya 0. Sekarang pertanyaannya, apakah keseluruhan nilai CJ ini, apakah CJ kurang set J itu semuanya sudah lebih besar atau sama dengan 0? Ini masih ada minus, ini masih ada minus, ini juga masih ada minus kan? Kenapa? Karena nilai yang sangat besar. Kalau kita ambil 1000 baru ditambah 6 bagi 2 tetap nilainya minus. Ini saya ambil juga 1000 berarti minus 2000. Maka kita masih melanjutkan ke langkah ketiga. Jadi kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu sama. Kita cari dulu kolom kunci, baris kunci, baru nilai kunci. Jadi setelah kita cari, kita lihat lagi mana yang paling minimum, minus 2M kurang 1 atau minus M tambah 6/2. Mana paling minimum? Otomatis yang paling minimum adalah minus 2M karena dikali 2 Ki. Ini paling minimum, ini paling kecil nilainya. Sehingga ini akan menjadi
kolom kunci. Jadi ini akan menjadi kolom kunci. Jadi ini yang menjadi kolom kunci sekarang. Nah, sekarang sebelum kita mencari baris kunci, kita menghitung dulu nilai theta atau indeksnya. Nilai tetanya nilai di sini ya. Berarti nilai di sini. Nah, sekarang cara menghitungnya ada artinya 20 dibagi dengan 1/2. Jadinya adalah 20 kali 2 yaitu 40. Kemudian 50 bagi 2 yaitu 25. Sekarang kalau kita melihat antara 40 dan 25, yang mana yang paling kecil? Pasti 25. Nah, jadi dari 25 itu kita ambil dia menjadi baris kunci. Baris kunci berarti sekarang yang menjadi kolom kunci itu yang tadinya berada di X1 sekarang berubah menjadi di X2 yaitu ini. Jadi 2 adalah nilai kunci. Sekarang nilai kunci. Karena kita belum selesai, maka kita lanjut ke tabel ketiga. Ini saya gabung supaya Anda bisa lihat ya. Jadi sekian untuk video iterasi kedua. Video selanjutnya atau video keempat itu adalah iterasi ketiga. Terima kasih.